Memang akhir-akhir ini permasalahan di negara kita itu kian hari ada saja ya. Dan bahkan yang cukup mengejutkan, wah, IHSG bahkan anjlok 5%-an. Bahkan pada saat lalu juga sementara ditutup. Nah, tiba-tiba ada Bank Dasko. Bank Dasko ungkap tujuannya sambangi BEI agar pasar tetap tenang. Nah, saya jadi bertanya-tanya apa? Terkait Mas Wapres. Wah, Mas Wapres itu kemana ya? Seharusnya ada isu-isu seperti ini yang bisa menenangkan itu ya Mas Wapres selaku wakil dari Pak Prabowo Subianto, supaya pasar bisa tenang, bukan Bank Dasko. Wah, apakah memang Bank Dasko ini adalah seperti Perdana Menteri gitu ya? Ya kita tidak tahu. Yang jelas malah yang gerak cepat itu Bank Dasko, bukan Gibran. Gibran itu seharusnya datanglah ketika IHSG anjlok untuk mengembalikan kepercayaan investor lah, kurang lebih seperti itu. Seharusnya datang dan supaya apa? Agar pasar tenang, kurang lebih seperti itu. Bukan Bank Dasko, seharusnya wakil presiden. Nah, kira-kira Gibran di mana saat ini? Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, ternyata Gibran itu ya memberi saran siswa gunakan AI untuk selesaikan tugas menggunakan AI. Ini juga sangat wow sekali ya, siswa menggunakan AI. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Penggalan video pesan Gibran rekam Umi untuk siswa-siswa diunggah oleh akun Ara Itu Lagi hingga menjadi viral di X beberapa waktu lalu. Ada AI, murid sekolah nggak perlu belajar lagi. Nasihat Gibran, tweet kepada para siswa emang sangat luar biasa. Sungguh berlevel tinggi menuju Indonesia cemas menyala Wapres. Ya, kalau kita lihat dari sini, Mas Wapres itu ternyata mengunjungi atau meninjau cek kesehatan gratis di Puskesmas Cibinong. Ini pada tanggal 18 Maret. Seharusnya datang ke Bursa Efek Jakarta ya. Ya setidaknya mengembalikan agar tenang, mengembalikan pasar supaya tetap tenang dan lain sebagainya, dan supaya bisa mengembalikan kepercayaan terhadap investor. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi ini kan tidak, malah Wapres Gibran tinjau cek kesehatan gratis Puskesmas. Ya memang akhir-akhir ini Indonesia selalu ada isu-isu yang menurut saya itu sangat wow sekali, dan menurut saya tidak usah lah dipaksakan lah merevisi undang-undang dan lain sebagainya. Dan itu juga tidak hanya masyarakat yang ogah percaya lagi, tetapi juga para investor juga kemungkinan tidak percaya lagi. Bahkan pada saat lalu itu investor juga banyak yang mulai kabur dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan sekali karena memang perpolitikan di Indonesia memang kayak kurang stabil gitu ya, terkait isu inilah, isu itulah. Dan yang cukup mengejutkan, bukannya Pak Jokowi mengomentari terkait isu-isu terkini, investor yang kabur dan lain sebagainya, tapi pada saat lalu malah mengomentari terkait pernyataan Deddy Sitorus. Ini juga sangat lucu sekali. Deddy Sitorus loh ditanggapi oleh Pak Jokowi. Menurut saya juga tidak penting ya, mantan presiden sekelas presiden tiba-tiba merespon terkait pernyataan Bang Deddy Sitorus. Menurut saya sangat lucu sekali. Seharusnya tidak usah sampai baper seperti itu ya seharusnya. Untung saja loh Mbak Puan Maharani tidak terpancing. Bahkan ketika dikonfirmasi oleh awak media, oleh wartawan, wow, respon Mbak Puan Maharani terkait hubungan PDIP dan Pak Jokowi panas itu sangat menyejukkan sekali. Terlebih saat ini juga bulan Ramadan dan lain sebagainya. Respon Mbak Puan lebih baik mementingkan negara dan bangsa daripada mengomentari Pak Jokowi lah, Bang Deddy Sitorus dan lain sebagainya. Lebih baik mementingkan bangsa dan negara. Jadi Mbak Puan Maharani tidak terpancing lah, entah Pak Jokowi marah, entah baper. Yang penting saat ini memikirkan bangsa dan negara, apalagi saat ini juga wah diterpa isu-isu yang tidak enak ya, dan bahkan ada pemberitaan yang cukup wow sekali terkait IHSG. Nah dari sini bahkan dikomentari oleh Narkosum, dikira pasar Tanah Abang. Dari Dendi Laksono tertawa, ini dari BI, lihat tampang elu sih pasar malah mules, malah yang ada pasar makin gak tenang. Oi benerin tuh ekonomi, bukan malah bancakan dana tara. Pasar anjlok gara-gara kebijakan rezim, tapi mau ditenangin ama yang bikin anjlok lawak.
Dikira ini pasar tempat jualan minyak kita apa ya? Seperti bayi nangis didatangin ortunya. Disenggol-senggol ke politik malah bisa makin rontok. Nggak dikirim aja sekalian Bang Dasko 1 peleton Kopassus ke BEI biar tenang. Kira anak SD bertengkar apa ya? Ya memang sangat lucu sekali ya. Nah, bahkan dari sini juga sangat keren sekali ya. Jokowi tantang Deddy Sitorus ungkap utusan. Puan sudahi perpecahan. Wow, menurut saya sangat bijak sekali. Dan respon dari netizen-netizen ketika komentar Puan sangat menjujukan ini, bahkan komentar Mbak Puan ini dipuji-puji oleh netizen-netizen ya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyuruhkan agar segala bentuk perselisihan yang dapat memecah belah bangsa segera dihentikan. Pernyataan ini disampaikan Puan saat menanggapi isu yang kembali memanas terkait hubungan PDIP dengan Presiden ke-7 Jokowi. Tegangan ini mencuat setelah politikus PDIP Deddy Sitorus menuding Jokowi mengirim utusan untuk membahas pemecatan dirinya serta pencopotan Sekjen PDIP Hasto Kristanto. Ya, sangat aneh sekali ya. Padahal hanya Deddy Sitorus loh, Bang Deddy Sitorus melontarkan utusan, tetapi kenapa Pak Jokowi sampai baper seperti itu ya? Apakah memang ada yang tidak sesuai rencana ya dengan manuver-manuver Pak Jokowi? Atau memang sangat dendam sekali dengan PDIP? Apapun yang terlontar dari kader-kader PDIP membuat Pak Jokowi marah. Ya kalau kita lihat pada saat lalu itu memang pernyataan-pernyataan dari kader-kader PDIP itu juga membuat panas telinga ya dari Pak Jokowi, mulai dari disebut pengkhianat lah, disebut melanggar konstitusi lah, dan lain sebagainya. Tetapi juga tidak diprotes, bahkan Pak Jokowi tidak baper. Apakah itu pertanda yang dituduhkan memang benar? Tetapi sangat berbeda sekali ketika Deddy Sitorus menyebut ada utusan. Pak Jokowi terlihat baper dan marah kalau kita lihat dari ekspresinya. Ini juga ada apa ya? Kenapa juga pernyataan dari Bang Deddy Sitorus itu langsung direspon oleh Pak Jokowi? Ini juga sangat mengejutkan sekali. Biasanya kan Pak Jokowi itu tidak merespon lah berbagai macam isu yang menyangkut dirinya tidak taat konstitusi, disebut pengkhianat, bahkan Pak Jokowi tidak merespon. Tetapi kenapa menyebut ketika Bang Deddy Sitorus menyebut ada utusan, tiba-tiba kok terlihat marah? Untung saja Mbak Puan Maharani segera mengademkan lah setidaknya terkait perselisihan antara Pak Jokowi dan Bang Deddy Sitorus. Menurut saya juga masuk akal sekali Bang Deddy Sitorus kalau misalkan ada utusan, entah itu utusan siapa juga kita kurang tahu ya. Menurut saya sangat masuk akal sekali, dan seharusnya Pak Jokowi tidak usah baper lah. Apalagi Pak Jokowi juga sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan pada saat lalu yang menurut saya tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan cenderung dirasakan oleh keluarga dan loyalis-loyalisnya. Menurut saya itu juga harus dikritik, dan seharusnya Pak Jokowi juga menerima kritikan tersebut ya. Kalau ada utusan ya gak usah baper, responnya menurut saya cukup coba sebutkan utusannya gitu saja lah, tidak usah baper dan tidak usah menahan emosi. Ya tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.